petani sejahtera. Bantuan masalah pupuk dan bibit sekalipun. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Yang pertama, di berbagai kesempatan saya sudah sampaikan, kita optimis swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo 2027 atau 2028 itu bisa terwujud. Swasembada pangan itu singkat aja, Pak. Semua pangan khususnya beras itu tidak ada 1 on pun yang diimpor dari produk dalam negeri, ya. Hari ini Presiden Prabowo Subianto mentargetkan 2007-2008 swasembada pangan dengan membuka 1 juta hektar lahan, ya, melakukan intensifikasi pertanian modern di Jawa, ya. Kemudian membentuk brigade petani, ya, sehingga itu bisa menarik generasi milenial Gen Z jadi petani dengan teknologi modern, bisa punya penghasilan di atas 10 juta per bulan. Yang lebih dari itu adalah 145 peraturan tentang subsidi pupuk dicabut oleh Presiden, sehingga petani untuk mendapatkan pupuk subsidi ini sangat mudah, tepat sasaran. Ini yang selama ini juga jadi persoalan, ya. Oleh karena itu, seluruh pihak, terutama yang punya jejaring dan sistem komando yang jelas, termasuk Tentara Nasional Indonesia, saya kira akan berdiri tegak atas perintah Presiden ini mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kita negara yang tersubur, apapun ditanam tumbuh hijau royo, sebuah hal yang sangat naif menurut saya. Kita tidak bisa swasembada pangan khususnya beras. Oke Pak, ini kan begitu banyak ya yang dilakukan oleh Pak Presiden saat ini ya Pak ya, di 100 hari kerjanya beliau. Tapi termasuk salah satunya adalah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Ya. Bapak Presiden memberikan diskon atau potongan harga, walaupun di pajaknya ya Pak ya, harga tiket pesawat dan harga tiket kereta. Menurut Bapak, program-program beliau ini sangat memperhatikan atau mensejahterakan rakyatnya sendiri, bagaimana sih Pak? Yang pertama begini, the majority masyarakat kita ini kan masih kelas menengah ke bawah, yang membutuhkan kehadiran negara, baik dalam bentuk bantuan sosial, subsidi, dan yang lainnya. Termasuk menjelang Lebaran atau memasuki Ramadan 2025, ya. Presiden Prabowo sudah menetapkan, bahkan saya mengikuti Menko Pembangunan Kewilayahan dipanggil Presiden untuk mendiskon tiket pesawat dan kereta api sebesar 13-15%. Artinya ini sebuah langkah Presiden yang berbasis ingin meringankan beban hidup masyarakat tatkala puluhan juta rakyat kita ingin berlebaran di kampungnya masing-masing. Itu satu, ya. Saya juga mendengar Presiden melalui kementerian terkait juga menggratiskan transportasi laut, ya, bis-bis dari BUMN sama BUMD. Ini barangkali yang dulu ini dilakukan oleh organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan swasta. Hari ini pemerintah terjun langsung. Memang Presiden juga memahami betul bahwa situasi ekonomi di bawah juga sedang tidak baik-baik saja. Sehingga apa dilakukan oleh Presiden Prabowo, mendiskon tiket kereta api, kemudian pesawat, kemudian ada gratis bis dari BUMN BUMD, dari pemerintah, juga kapal laut, ini sangat membantu masyarakat dalam kerangka menghadapi Lebaran tahun 2025. Di sisi yang lain, kebijakan Presiden yang diamanahkan kepada Mentan misalkan, terkait perlindungan masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok. Dan mengamanahkan minyak kita itu tidak boleh dijual di atas harga eceran.
yang terbukti menimbun, yang terbukti memainkan harga, akan ditindak tegas oleh negara. Ini perintah Prabowo kepada Amran Sulaiman secara tegas dan vulgar. Dan sudah terjadi di lapangan. Minyak kita bukan sekedar naik dari 15.700, tapi volumenya disunat. Ada 0,7 liter, 0,8, 0,9. Dan saya angkat topi sudah dan jadi tersangka. Namun saya ingin menyampaikan kepada Presiden Prabowo, tindak tegas siapapun mafia minyak kita. Sebagaimana Presiden menindak tegas mafia migas misalkan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada yang mengoplos, mohon maaf nih, ada yang pakai botol bekas. Ini kan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, saya minta kepada kepolisian atau aparat penegak hukum, perusahaan atau oknum pengusaha yang terbukti ngoplos minyak goreng, minyak kita, memakai botol bekas, menyunat isi yang 1 liter jadi 0,7, 0,09, ditindak tegas, bukan sekedar dicabut izinnya, harus dipenjara ini, ya, supaya ada efek jerah begitu. Iya kan sudah terbukti juga tuh Pak, apa namanya, miliknya kan perusahaan tersebut.